Saat ini, kita meyakini bahwa cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Berbeda dengan suara yang memerlukan medium seperti udara agar dapat menyebar. Namun, tahukah kalian bahwa dahulu para ilmuwan justru beranggapan sebaliknya? Bagaimana pemikiran tersebut muncul dan seperti apa medium yang mereka bayangkan? Maka simak video ini. Sepanjang abad ke-19, banyak ilmuwan yang percaya bahwa cahaya merambat melalui suatu medium yang disebut ether. Alasannya sederhana, namun fundamental pada masa itu. Cahaya dipahami sebagai gelombang, dan semua gelombang dianggap membutuhkan medium untuk merambat. Seperti halnya gelombang suara yang memerlukan udara, cahaya pun diperlakukan dengan cara yang sama. Jadi pada masa itu, cahaya tidak dipandang sebagai suatu yang istimewa. Sangat berbeda dengan sudut pandang kita saat ini. Pandangan bahwa cahaya adalah gelombang muncul dari berbagai eksperimen yang dilakukan secara terpisah. Jadi bukan hanya asumsi semata. Thomas Young menunjukkan bahwa cahaya mengalami interferensi melalui eksperimen celah ganda. Fresnel dan Fraunhofer kemudian membuktikan bahwa cahaya mengalami difraksi. Selanjutnya, Malus menunjukkan bahwa cahaya dapat mengalami polarisasi, yang berarti cahaya adalah gelombang transversal. Dengan diketahuinya bahwa cahaya memiliki sifat-sifat khas gelombang seperti interferensi dan difraksi, para ilmuwan saat itu menyimpulkan bahwa cahaya memanglah sebuah gelombang. Konsekuensinya adalah medium perambatan cahaya yaitu ether dianggap harus ada. Pada awal kemunculannya, ether diasumsikan sebagai medium yang tersusun dari partikel sangat kecil, sangat rapat, dan sangat kaku. Ether dianggap hanya berinteraksi dengan cahaya. Ketika cahaya merambat, ether diyakini bergetar dan membentuk gelombang berjalan, mirip seperti gelombang pada tali. Dengan cara itu, cahaya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, asumsi ini menimbulkan masalah besar secara teori dan logika keilmuan. Agar cahaya dapat merambat dengan kecepatan yang sangat tinggi, ether harus memiliki kekakuan yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama harus memiliki massa jenis yang sangat kecil. Dalam dunia nyata, kombinasi sifat ini hampir mustahil. Sesuatu yang sangat kaku umumnya bersifat padat, sementara massa jenis yang sangat kecil justru menandakan sebaliknya. Sifat-sifat ether menjadi kontradiktif dan sulit dimodelkan, bahkan secara konseptual. Kebingungan mengenai ether semakin besar ketika Maxwell menemukan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Meskipun Maxwell meyakini keberadaan ether, persamaan-persamaan yang ia temukan justru menunjukkan bahwa cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Atau bahasa lainnya, cahaya akan tetap merambat sekalipun di ruang hampa. Michelson dan Mauli melakukan eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan ether, atau lebih spesifiknya angin ether. Dalam eksperimen ini, Michelson dan Mauli memanfaatkan gerak bumi melalui ether yang diam. Jika cahaya merambat searah gerakan bumi, maka kecepatannya akan bertambah. Sebaliknya, jika cahaya bergerak berlawanan dengan arah gerakan bumi, maka kecepatannya akan lebih lambat. Begitu juga dengan cahaya yang arah geraknya tegak lurus terhadap arah gerak bumi. Jadi intinya di sini, cahaya akan bergerak dengan kecepatan berbeda yang bergantung pada arah geraknya terhadap bumi. Perbedaan kecepatan ini harusnya menghasilkan perbedaan waktu tempuh yang dapat diukur. Namun hasil eksperimen menunjukkan sebaliknya. Cahaya dari berbagai arah tadi terdeteksi pada waktu yang bersamaan, yang berarti kecepatannya selalu konstan, tidak bergantung pada arah gerak bumi. Kesimpulan yang tak terelakkan dari percobaan ini adalah ether tidak terdeteksi dan kemungkinan besar tidak ada. Dengan adanya eksperimen Michelson-Mauli tadi, ether yang selama puluhan tahun dianggap mutlak keberadaannya mulai runtuh. Dan tepat di tengah kebuntuan ini, pada awal abad ke-20, muncullah seorang ilmuwan muda dengan gagasan yang terdengar hampir tidak masuk akal pada waktu itu. Ia berkata, bagaimana jika cahaya memang tidak membutuhkan medium sama sekali?
Bagaimana jika kecepatan cahaya selalu sama bagi siapapun, dimanapun, dan ke arah manapun ia bergerak? Dan ilmuwan itu siapa lagi jika bukan Albert Einstein? Dengan satu langkah radikal, Einstein tidak hanya menyingkirkan ether, tetapi juga mengubah cara kita memahami ruang, waktu, dan realitas itu sendiri. Cahaya bukan gelombang yang membutuhkan medium. Cahaya adalah batas kecepatan alam semesta. Dan sejak saat itu, ether pun tinggal satu hal saja, sebuah ide besar yang akhirnya harus ditinggalkan. Namun, pertanyaan besarnya belum terjawab. Jika cahaya tidak membutuhkan medium, jika kecepatannya selalu sama bagi semua pengamat, maka siapa yang sebenarnya bergerak? Dan ini mungkin akan kita bahas di video selanjutnya.